Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja membahas pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pada bab ke-11 pertemuan pertama. Itu tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, kita lihat dulu tentang latar belakang daripada manusia. Untuk kajian lebih dalam. Yang pertama, manusia itu Allah ciptakan adalah sebagai makhluk yang pada dasarnya diciptakan adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kemudian Allah katakan, Allah ciptakan manusia itu khalifatan fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, akad nikah itu adalah upaya untuk meregenerasi manusia secara besar-besaran, secara terhormat dan secara bermartabat. Kemudian latar belakangnya lagi adalah bedanya manusia dengan hewan, dalam menyalurkan nafsu biologisnya itu tidak mengenal lawan jenis, tidak mengenal saudara, induknya, anaknya, tempatnya. Jadi orang-orang yang mengikuti perilaku hewan, maka sebenarnya dia adalah lebih hina dari hewan itu atau binatang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan, balhum adollun, kata Allah. Manusia itu sebenarnya adalah lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Ketika apa? Manusia tidak menggunakan akal pikirannya. Oke, lanjut kita. Mengapa zina itu diharamkan? Dasarnya sudah jelas dalam Al-Quran. Allah katakan, la taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Apa dampaknya? Kita lihat yang pertama. Karena zina adalah merupakan perbuatan yang memalukan. Itu bedanya manusia dengan binatang tadi. Kalau binatang kapanpun, dimanapun, siapapun, dia tidak ada aturan. Ketika ada pasangan, ya udah langsung tancap. Kalau manusia ada aturan, ada tempat, ada syarat, ada rukun. Kemudian yang kedua, karena merupakan perbuatan yang menjijikkan. Lalu kalau meninggalnya sebagai manusia itu sama saja dengan binatang, bisa melakukan dimanapun, bisa melakukan dengan siapapun, berarti manusia sama saja dengan binatang. Padahal tadi manusia di awal sudah kita sebutkan, manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Manusia adalah yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga adalah zina ini diharamkan karena perbuatan yang paling dilarang dalam Islam. Mengapa demikian? Karena menistakan manusia. Kalau memang sama halnya manusia dengan binatang, lalu apa sih kemuliaan manusia? Toh kalau sama saja dengan binatang. Ini merupakan pola pikir, timbul pertanyaan kita, mengapa zina itu diharamkan. Kemudian banyak lagi tentu dalil-dalil, dampak-dampak nanti mengapa diharamkan zina itu ada beberapa dampak yang harus dipahami nanti untuk pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut anak sekalian. Apa saja dampak nyata daripada perbuatan zina ini? Banyak kita lihat. Contohnya jabatan hancur karena zina. Kita lihat banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pemimpin bangsa dan negara kita ini, karena melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, akhirnya apa? Jabatan hancur, keluarga berantakan, dan lain-lain. Kemudian karir hancur. Banyak kita lihat tokoh-tokoh public figure kita, hancur jabatan, hancur karir. Karena apa? Melakukan perbuatan zina.
dilakukan dengan pasangan yang tidak sah, divideokan, booming, viral, akhirnya karirnya hancur. Itu dampak-dampaknya. Kemudian terjadinya penguasa atau pengusaha yang bangkrut. Kita lihat juga. Ini dampaknya juga. Banyak pengusaha yang karena menutupi perbuatan zinanya, ya bahkan kita lihat kadang-kala perbuatan zina itu dijadikan sebagai cara untuk menghasilkan uang. Seperti beberapa kasus-kasus yang kita lihat. Ketika misalnya video viralnya itu ya diancam kalau tidak mau dipublish, divideokan, diviralkan, bayar sekian juta. Kalau tidak akan diviralkan. Ini termasuk dampaknya. Kemudian juga kita lihat contohnya lain adalah politisi yang padam karirnya. Baik itu mungkin dia di bidang partai politik, di bidang organisasi kemasyarakatan, di bidang termasuk tokoh agamakah dia, ketika melakukan perbuatan zina, ya itu hancur, ya karir politiknya. Kemudian juga kita lihat banyak public figure yang berantakan, ya kan? Orang dikenal di layar kaca, di dunia politik misalnya, ataupun dia sebagai artis kah, sebagai apapun dia, banyak yang hancur karirnya karena apa? Melakukan hubungan zina, melakukan hubungan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang bukan suami istri, divideokan lagi, diviralkan lagi, sehingga apa? Hancur, berantakan. Karirnya berantakan, keluarganya berantakan, anaknya tidak bisa melihatkan wajah, dan semua tentu akan lebih hancur. Ya, kemudian terjadinya broken home. Ini jelas. Ya, ketika misalnya masa lalu seseorang ya terungkap ketika mereka sudah terikat dengan pernikahan, tentu mereka akan mereview ulang ya hubungan mereka, sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan percekcokan, sehingga akan menimbulkan perdebatan. Akhirnya apa? Bermuara kepada perceraian dan lain-lain. Sebenarnya banyak ya akibat daripada perbuatan zina ini. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan adalah la taqrabuz zina, hindarilah zina. Mengapa demikian? Karena itu diperlukanlah kehati-hatian dalam bergaul, baik bergaul secara langsung maupun tidak langsung. Artinya di sini untuk diketahui anak sekalian, bergaul secara langsung artinya adalah ketika kita berinteraksi sosial secara langsung dengan orang lain, ya kan? Ataupun ketika kita ya berinteraksi secara tidak langsung, artinya bisa melalui dunia maya, melalui internet, handphone, WA, Facebook, WA, dan lain-lain segalanya. Itu termasuk kepada interaksi sosial secara tidak langsung. Haruslah kita waspada dan jeli. Kalau tidak, bisa menimbulkan atau terpengaruh kepada dampak-dampak dari perbuatan zina. Contohnya apa saja? Kita lihat konten-konten porno, konten-konten negatif, ya, yang kadang-kala ketika ada yang viral, itu semua orang justru langsung booming melihat kontennya, melihat rasa ingin tahu, sehingga apa yang terjadi? Ya, perbuatan zina tadi disaksikan oleh orang halayak ramai, viral. Ya, artinya apa? Tidak ada lagi harga diri seseorang yang ada di dalam ya tontonan tadi. Ya, baik juga secara tidak langsung kita lihat dampaknya hari ini banyak kadang-kadang kenalan di Facebook, melalui micet, melalui WA, melalui ya konten-konten lain, sehingga apa? Terjadi ya kadang-kadang pelecehan seksual, terjadi pembunuhan, terjadi hamil di luar nikah dan lain-lain banyak. Maka untuk itu jangan dekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi bahwa ya, ketika seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka secara langsung atau tidak langsung akan dapat dampak bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka Islam ya katakan di dalam dalilnya bahwa sesungguhnya perbuatan zina ini adalah wasa'at sabila, kata Allah Subhanahu. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat keterlaluan.
Oke, baiklah anak sekalian, barangkali ini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang intinya jangan dekati zina, ya jaga diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan zina maksiat. Oke? Dan satu hal ingat ini, untuk poin-poin terakhir ini jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita bersama. Kita sudah mengatakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.